Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi perubahan wujud benda menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Buka buku tema 3, halaman 12 sampai halaman 13. Ayo mengamati. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur selama 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut.
Pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Sekitar 2 hingga 4 minggu. Nomor 2, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Mudah dibentuk. Nomor 3, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Tidak tahan api, mudah terbakar. Nomor 4, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Meja, kursi, dan lemari. Buka buku tema 3 halaman 14. Ayo menulis. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12 dan 13. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Penebangan pohon. Pengiriman log. Pemotongan log. Pengeringan kayu. Buka buku tema 3 halaman 15. Ayo mengamati. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Pertama, nama benda kursi, kegunaan benda tempat duduk. Kedua, nama benda meja, kegunaan benda tempat menulis. Ketiga, nama benda papan tulis, kegunaan benda menulis pelajaran. Keempat, nama benda lemari, kegunaan benda menyimpan buku. Kelima, nama benda figura, kegunaan benda memasang foto. PKN, Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.1 dan 4.1, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi musyawarah. Buka buku tema 3 halaman 15 sampai halaman 16. Ayo berdiskusi. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan,
Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya menjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan, semakin berkurang. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertama, di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para penebang liar. Kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Jika penebangan liar tidak dihentikan, maka akan dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Untuk mengembalikan hutan seperti semula, perlu dilakukan penghijauan pada hutan yang gundul. Buka buku tema 3, halaman 17 sampai halaman 18. Ayo bercerita. Kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. Pertama, apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Musyawarah yang dilakukan berjalan lancar. Kedua, apakah semua teman memberikan pendapatnya? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Ada beberapa teman yang belum memberikan pendapatnya. Ketiga, apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berikan alasanmu. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Saya setuju dengan hasil keputusan bersama, karena hutan harus dijaga kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi manusia. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Ayo diskusikan bersama temanmu. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa.
Karena musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. KD 3.3 dan 4.3, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi, kombinasi gerak dasar manipulatif. Buka buku tema 3, halaman 19, ayo mencoba. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Gerakan dasar melempar. Gerakan dasar menangkap bola. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Kegiatan bersama orang tua. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu. Diskusikan bersama orang tuamu tentang cara perawatan benda-benda yang terbuat dari kayu. Sebagai tugas, kirim salah satu gerakan. Boleh dikirim melalui WA Group maupun di Google Classroom. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.